Kemudian Bapak yang saya hormati, kenapa agama kita membolehkan melaknat pelaku maksiat dan pelaku dosa secara umum? Tidak langsung melaknat individunya, tapi secara umum seperti yang saya sebutkan hadis-hadis di atas tadi. Kenapa? Yang pertama, Pak, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau mengatakan begini: hadza dalilun li jawazi la'ni ghairil muayyani minal usati li'annahu la'nun lil jinsi la li muayyan wa la'nul jinsi jaizun. Kenapa dibolehkan melaknat pelaku maksiat, pelaku dosa secara umum, tidak tertuju kepada satu individu? Kenapa dibolehkan? Dikarenakan sabda atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 45. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alad dhalimin. Dan ini menunjukkan boleh, Pak, melaknat pelaku dosa secara umum boleh. Dasarnya ini surat Al-A'raf ayat 44-45. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Besok ketika penghuni surga masuk ke surganya, penghuni neraka masuk di nerakanya, penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai penghuni neraka, kami di surga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, yaitu kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia ketika mereka di dunia. Kemudian penghuni surga berkata, Pak, kepada penghuni neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai penghuni neraka, apakah siksa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian sekarang kalian mendapatkannya di surga? Qalu, penghuni neraka mengatakan, na'am, ya. Siksa, sengsara, bencana yang dulu Tuhan yang aku sembah telah menjanjikannya untuk kami, telah kami dapatkan di neraka ini. Fa'adzana mu'adzinum bainahum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan di antara mereka, pengumumannya adalah al-la'natullahi 'alad dhalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang berbuat dolim. Berarti siapapun yang berbuat dolim boleh dilaknat, Pak, tapi secara umum tidak boleh perorangan. Kemudian juga surat Hud ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dhalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah orang yang paling dolim, siapakah orang yang paling menganiaya dirinya daripada orang-orang yang membuat kedustaan, membuat kebohongan atas nama Allah. Apa itu, Pak, kebohongan atas nama Allah itu? Kalau dalam agama Islam, memalsu hadis. Kalau dalam agama Islam, memalsu ayat. Buat ayat dibuat-buat, kemudian dikatakan kepada manusia, kepada orang, ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam agama lain, mereka mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Itu kan berarti membuat kebohongan atas nama Allah, Pak.
Siapakah yang lebih zalim daripada mereka itu? Tidak ada yang lebih zalim daripada mereka. Mereka adalah orang yang paling zalim karena membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu, Pak, ulaika yu'raduna ala rabbihim. Besok akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ashhad. Kemudian para saksi akan mengatakan, siapa para saksi itu? Malaikat yang mencatat perbuatan mereka. Siapa para saksi itu? Dalam satu riwayat, salah satu penafsiran ulama tabi'in, para saksi itu adalah seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia dan malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatan mereka ketika mereka hidup di dunia. Para saksi itu mengatakan, haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala laknatullahi ala dzalimin. Mereka itulah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, laknatullahi ala dzalimin, laknat Allah untuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, Pak, dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, yaitu ensiklopedi fikih yang dibuat yang dibuat oleh ulama-ulama yang berada di negara Kuwait, yang disponsori oleh pemerintah Kuwait, yaitu ensiklopedi fikih Islam. Di sana dikatakan, kenapa boleh melaknat pelaku dosa, pelaku maksiat secara umum? Wa yakunu la'nu li bayani anna tilkal awsaf litanfiri anhu wa tahdhiri minhu la liqasdil la'ni ala kulli fardin min hadhil ajnas. Kenapa dibolehkan? Litanfiri anhu, untuk memberi peringatan kepada orang secara umum. Kalau kita mengatakan, ya Allah, laknatlah orang yang suka melukis dan menggambar makhluk-makhlukmu yang bernyawa. Ini kan memberi peringatan kepada orang, kan? Dan juga menakut-nakuti orang agar mereka menjauhi perbuatan ini dan meninggalkannya. Jadi tujuannya adalah bukan melaknat individu, tapi tujuannya adalah litanfiri anhu wa tahdhir minhu, memberi peringatan kepada orang dan menakut-nakuti orang agar meninggalkan perbuatan itu atau menjauhi dan tidak melakukannya. Ini sebab yang